Selamat pagi Sobat Matematika, berjumpa kembali dengan saya di channel Tudan Hasugian. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang peluang yang kita pelajari di kelas 12 Matematika Wajib. Di 4 video yang sebelumnya kita sudah membahas tentang kaidah pencacahan, maka kali ini kita masuk ke peluang suatu kejadian, di mana kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai ruang sampel percobaan acak, kemudian peluang suatu kejadian, dan frekuensi harapan. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share videonya supaya channel ini bisa semakin berkembang. Ruang sampel percobaan acak. Dalam melakukan beberapa percobaan ada beberapa istilah yang harus kita pahami. Yang pertama adalah ruang sampel itu didefinisikan sebagai himpunan dari semua sampel yang mungkin dari suatu percobaan. Kemudian banyaknya unsur atau anggota dalam ruang sampel itu nanti kita notasikan sebagai NS ataupun sebagai N. Titik sampel atau disebut juga dia sebagai titik contoh adalah unsur-unsur yang terdapat di dalam ruang sampel. Dan kejadian adalah himpunan dari beberapa atau seluruh titik sampel atau himpunan bagian dari suatu ruang sampel. Kita ambil satu contoh. Pada pelemparan sebuah uang logam, ini misalkan ya, ada uang logam, ini uang 1000, ada angka, kemudian ada gambar. Itu. Sehingga ruang sampelnya adalah G, A. Maka NS-nya atau banyaknya titik sampelnya adalah 2. Titik sampel yaitu gambar dan angka. Kemudian contoh yang kedua, pada pengetosan sebuah dadu bermata 6 satu kali. Ini dadunya berarti ada mata 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka NS-nya sama dia dengan 6. Sedangkan titik sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi dari kedua contoh ini, titik sampel itu adalah unsur-unsur yang terdapat dalam ruang sampel. Itulah dia titik sampel. Cara menyusun ruang sampel ini ada 3. Yang pertama adalah diagram pohon, kemudian ada tabel, dan ada dengan cara mendaftar. Kalau untuk diagram pohon, kita ambil satu contoh. Pada pelemparan 2 buah uang logam, hasil yang mungkin dapat terjadi adalah, misalkan ini ya, ini untuk logam yang pertama, yaitu tadi terdiri atas angka dan gambar. Kemudian ini untuk logam yang kedua, angka gambar, kita pasangkan dengan angka yang depan, berarti angka-angka, kemudian angka gambar. Kemudian gambarnya kita pasangkan dengan logam yang kedua, angka dan gambar juga, sehingga kita peroleh gambar angka, gambar-gambar. Maka yang ini, yang 4 inilah kalau kita gabungkan, itulah nanti yang kita sebut sebagai ruang sampel. Himpunan dari semua unsur-unsur yang mungkin dapat terjadi, itulah yang kita sebut sebagai ruang sampel. Sedangkan titik-titik sampelnya itu A, A, G, G, A, G, G, itu ya, atau unsur-unsur yang ada pada ruang sampelnya. Sehingga dari sini banyaknya titik sampel atau NS sama dia dengan 4. Yang kedua bisa juga dengan tabel. Kita ambil contohnya, tentukanlah ruang sampel apabila sebuah uang logam 500-an dan sebuah dadu bermata 6 ditos secara bersama-sama. Misalkan ini kita buat secara tabelnya, yang di atas ini mata dadunya, kemudian yang horizontal, yang vertikal itu untuk uang logamnya. Jadi kita pasangkan masing-masing ya. Gambar angka dengan mata 1 berarti G1 kita buat, G2 sampai dengan G6, dan A1 sampai dengan 6. Dan kumpulan dari semua ini, inilah yang kemungkinan yang bisa terjadi atau kita sebut dia sebagai ruang sampelnya. Sedangkan titik-titik sampelnya adalah masing-masing unsurnya, misalkan G1 dan G2 dan G3 dan seterusnya. Berarti di sini banyaknya titik sampelnya atau NS adalah 12. Sekarang kita masuk ke peluang suatu kejadian. Kita mulai dari frekuensi relatif.
Misalkan suatu percobaan dilakukan sebanyak N kali, jika kejadian acak A muncul sebanyak K kali, di mana K itu berada di antara 0 dan N, ya, maka frekuensi relatif kejadian A ditentukan oleh frekuensi relatif sama dengan K per N, dengan K adalah banyaknya kejadian acak A dan banyaknya percobaan. Kita ambil satu contoh. Sebuah dadu dilempar 50 kali. Tabel berikut menunjukkan hasil pelemparan tersebut. Ini mata dadu 1 sampai 6. Mata dadu 1 katanya frekuensi munculnya ada 8, mata dadu 2 8, mata dadu 3 ada 9 dan seterusnya. Frekuensi relatif muncul mata dadu 4 adalah. Jadi sesuai yang diketahui di sini, kita buat dulu bahwa N-nya sama dia dengan 50, yaitu berapa kali banyak percobaan yang dibuat. Itu 50 di sini, di mana K itu banyaknya kejadian acak A, yaitu yang diminta apa nih? Muncul mata dadu 4. Berarti inilah kejadian A-nya. Yaitu mata dadu 4, banyaknya frekuensi munculnya ada 8. Sehingga dari sini bisa kita buat frekuensi relatifnya sama dia dengan, kita buat dulu rumusnya, K per N, atau hasilnya tadi K 8, N-nya 50. Berarti sama dia dengan 4 per 25. Inilah dia frekuensi relatif, di mana frekuensi relatif ini sama saja artinya dengan peluang kejadian mata dadu 4 muncul dari pelemparan 50 kali di sini. Bagaimana menentukan peluang dengan ruang sampel? Dalam suatu percobaan acak, bila kejadian-kejadian mempunyai kesempatan yang sama, maka nilai kemungkinan atau peluang dari kejadian A ditentukan oleh peluang A sama dengan NA per NS, di mana NA itu adalah banyaknya kejadian acak A dan NS-nya adalah banyaknya ruang sampel. Kemudian di sini suatu peluang kejadian A itu nanti lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 1, di mana peluang kejadian yang sama dengan 0 itu adalah peluang kemustahilan, dan peluang suatu kejadian sama dengan 1 itu adalah peluang kepastian atau peluang kejadian A pasti terjadi. Peluang kejadiannya yang 0 dalam kehidupan sehari-hari bisa nanti kita buat matahari terbit dari selatan. Karena kita ketahui bersama matahari terbit dari timur, jadi itu adalah peluang atau kejadian yang mustahil terjadi. Kemudian kubus bersisi 8. Nah, seperti kita ketahui bersama, sebuah kubus itu pasti bersisi 6, sehingga itu peluangnya supaya dia bersisi 8 pasti 0. Kemudian untuk peluang suatu kejadian yang sama dengan 1 atau peluang yang pasti terjadi, sama seperti yang tadi juga kita bilang bahwa matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat, itu adalah peluang kejadian yang pasti terjadi. Kemudian semua makhluk hidup akan mati, itu suatu kepastian, karena tidak ada yang namanya makhluk hidup yang tidak mati, ya, seperti itu kira-kira. Kita ambil contoh. 2 uang logam ditos bersamaan, berapa peluang muncul keduanya angka? Nah, dari sini kita cari dulu S-nya. S-nya karena ada 2 buah uang logam yang ditos bersamaan, sudah ada tadi kita buat banyaknya ruang sampelnya atau kemungkinannya, yaitu gambar-gambar, kemudian gambar angka, atau bisa juga angka gambar, kemudian angka-angka, yaitu ya, itulah S-nya. Maka NS-nya banyaknya titik sampelnya ada 4. Kemudian di sini A itu adalah kejadian muncul keduanya angka. Berarti yang keduanya angka itu hanya ada pada ini, angka-angka, berarti NA-nya sama dia dengan 1. Sehingga dari sini bisa kita lihat bahwa peluang kejadian A tadi rumusnya adalah NA per NS. Atau bisa ini kita gantikan NA-nya dengan 1, NS-nya dengan 4. Maka peluang muncul keduanya angka dari 2 uang logam yang ditos secara bersamaan adalah 1/4 atau 0,25. Kita ambil contoh yang lain. 2 dadu bermata 6 dilempar sekaligus.
peluang muncul mata dadu berjumlah 6. Nah, jadi muncul mata dadu berjumlah 6, inilah yang kita sebut sebagai kejadian A. Dan di sini kita harus mencari NS-nya atau banyaknya titik sampel yang mungkin terjadi dari pelemparan dua buah dadu bermata 6. Itu karena ada dua dadu dan masing-masing dadu itu bersisi 6, maka NS-nya adalah 6 dikali 6 sama dia dengan 36. Kalau seandainya di sini ada satu dadu dan satu uang logam, maka NS-nya adalah satu dadu dia 6 dan logam dia 2, berarti hasilnya nanti akan jadi sama dengan 12. Itu ya kalau dua dadu dan satu uang logam. Kemudian di sini NA-nya bisa kita lihat, peluang muncul mata dadu berjumlah 6. Kita buat dulu himpunan yang mungkin terjadi muncul mata dadu berjumlah 6, yaitu 15, kemudian 24, kemudian 33, setelah ini adalah 42, kemudian 51. Dan hanya ini kemungkinan yang mungkin bisa terjadi sehingga NA-nya sama dia dengan 5. Maka peluang kejadian A atau muncul mata dadu berjumlah 6 adalah NA per NS-nya atau sama dia dengan 5/36. Kan tidak ada lagi kejadian yang mungkin di sini. 06 itu tidak ada karena tidak ada mata dadu yang bermata 0. Oke. Kemudian bisa kita lihat lagi contoh yang lain. Sebuah kotak berisi, kita buat dulu kotaknya, 25 bola putih, kemudian 15 bola merah, 20 bola hitam, dan 30 bola kuning. Sebuah bola diambil secara acak dari kotak tersebut. Peluang bahwa bola yang terambil hitam. Maka di sini kejadian A-nya adalah terambil hitam. Bola yang terambil hitam. Maka NS-nya itu sama dia dengan jumlah semua bola yang ada di sini. Maka kita bisa jumlahkan 25 tambah 15 itu 40 tambah 50 90. Kemudian NA-nya yaitu tadi adalah bola yang terambil hitam. Jadi jumlah hitamnya ada 20. Maka peluang terambil hitam sama dia dengan NA per NS atau 20/90 sama dengan 2/9. Sekarang kita masuk ke peluang komplement suatu kejadian. Dalam teori himpunan, himpunan bukan A itu sering nanti kita sebut sebagai komplement dari A. Sama seperti ini di gambar sudah kita buat bahwa inilah dia himpunan A-nya, kemudian yang di luarnya itulah dia komplement dari A-nya. Maka anggota yang di luar A itu adalah anggota dari komplemennya dan merupakan anggota himpunan semestanya. Jadi bisa kita buat seperti ini, NA ditambah NA komplement sama dia dengan NS. Komplement sering nanti kita lambangkan dia A aksen atau A komplement, A pangkat C seperti ini, atau bisa juga kita lambangkan A seperti ini, ada garis di atas. Apabila masing-masing dari sini, masing-masing ruas kita bagi dengan NS, di mana NS itu adalah banyaknya anggota dari semestanya, berarti kita peroleh NA per NS tambah NA komplement per NS sama dengan NS per NS. Di mana kita sudah belajar bahwa NA per NS itu artinya adalah peluang kejadian A, dan ini peluang A komplementnya terjadi, NS per NS sama dengan 1. Dan inilah rumus dari peluang kejadian komplement, di mana peluang kejadian A ditambah peluang terjadinya komplementnya sama dia dengan 1. Atau dari sini bisa juga kita buat bahwa peluang A sama dengan 1 dikurang peluang komplementnya terjadi, atau peluang A komplement sama dengan 1 dikurang peluang A. Kita ambil contoh, apabila sebuah dadu bermata 6 dilempar 1 kali, maka peluang muncul mata dadu bukan 4. Jadi di sini peluang muncul mata dadu bukan 4 itu nanti kita lambangkan dia sebagai peluang A komplement. Maka A itu adalah kejadian muncul mata dadu 4. Maka NA-nya sama dia dengan 1. Yaitu yang mana? Ya 4 saja karena hanya ada satu mata dadu yang bermata 4.
Kemudian NS-nya sama dia dengan 6 karena sebuah dadu yang bermata 6. Maka peluang A itu nanti sama saja dia dengan NA per NS atau 1/6. Maka peluang kejadian A komplement, tadi rumusnya adalah 1 dikurang peluang kejadian A sama dia dengan 1 kurang 1/6 atau hasilnya 5/6. Itulah peluang kejadian muncul mata dadu bukan 4. Sebenarnya mau kita daftar pun dari sini ya, peluang muncul mata dadu bukan 4. Langsung kita daftar misalkan ya 1, 2, 3, 5, 6. Itu langsung bisa saja untuk mencari peluang A komplementnya. Namun ada kalanya ketika kejadiannya tidak sesederhana ini. Misalkan 2 buah dadu bermata 6 dilempar 1 kali. Nah, kalau kita daftar seluruhnya itu kan agak panjang. Jadi kita gunakanlah nanti peluang kejadian komplementnya. Kita lihat contoh yang lain. Peluang A memenangkan pertandingan catur melawan B adalah 1/3. Peluang A akan memenangkan paling sedikit 1 dari 3 pertandingan itu adalah. Berarti dari sini peluang A-nya menang, kita buat sajalah PA ya, sama dia dengan 1/3. Berarti otomatis dari sini peluang A-nya kalah, kita buat saja dia komplementnya sama dia dengan 1 kurang 1/3 atau 2/3 itu ya. Jadi yang inilah dia A-nya menang, kemudian yang ini A-nya kalah. Yang menjadi pertanyaan adalah peluang A memenangkan paling sedikit 1 dari 3 pertandingan. Kalau kita daftar berarti A menang, bisa saja ya ketiga-tiganya dia menang, atau bisa juga A-nya menang, A-nya menang, baru A-nya kalah, atau bisa juga nanti di sini A-nya menang, A-nya kalah, A-nya kalah, dan seterusnya. Kan banyak ya kalau kita daftar. Jadi bisa saja nanti kita buat bahwa peluang sedikitnya 1 dari 3 pertandingan sama dia dengan 1 dikurang peluang semuanya dia kalah. Itu komplement, 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 atau ketiga-tiga pertandingan itu dia kalah. Jadi ini saja kita cari, itu sudah masuk ke mari yang kita daftarkan tadi. Berarti sama dia dengan 1 dikurang peluang ketiganya dia kalah, yaitu 2/3 kalah pertama, kalah kedua juga 2/3, kalah ketiga juga 2/3. Berarti sama dia dengan 1 dikurang 2 kali 2 kali 2, 8/27, atau hasilnya adalah 19/27. Inilah dia peluang si A akan memenangkan paling sedikit 1 dari 3 pertandingan. Kalau kita menggunakan peluang kejadian komplementnya, itu akan jauh lebih gampang, mempermudah kita daripada harus kita daftar satu persatu seperti ini tadi. Untuk contoh berikutnya, peluang seorang laki-laki akan hidup 30 tahun dari sekarang adalah 3/7. Dan peluang istrinya akan hidup 30 tahun dari sekarang adalah 4/5. Peluang bahwa 30 tahun dari sekarang paling sedikit 1 orang akan hidup. Maka bisa kita lihat di sini, misalkan lah ya, si laki-lakinya kita buat dia sebagai PL. Kalau dia hidup, PL kita buat sama dia dengan 3/7, maka peluang dia meninggal atau tidak hidup itu kita buat saja sama dia dengan 1 dikurang 3/7 sama dengan 4/7. Itu ya, kalau si laki-lakinya. Maka untuk si istrinya bisa kita buat peluang hidupnya tadi adalah 4/5. Maka peluang si istri tidak hidup sama dia dengan 1 kurang 4/5 atau 1/5. Yang menjadi pertanyaan tadi adalah peluang bahwa 30 tahun dari sekarang paling sedikit 1 orang akan hidup. Berarti ada kemungkinan si laki-lakinya hidup, atau dua-duanya hidup, atau istrinya yang hidup. Itu kan sama saja dia dengan peluang minimal 1 hidup. Itu kan bisa saja tadi sudah kita buat bahwa laki-lakinya hidup, istrinya hidup, atau laki-lakinya meninggal, istrinya hidup, atau laki-lakinya yang hidup, istrinya meninggal. Kan itu ya, yang penting minimal salah satu.
Akan tetapi kalau kita buat seperti ini kepanjangan, kita masukkan ke komplement. Jadi peluang minimal satu hidup itu bisa saja kita buat satu dikurang peluang keduanya tidak hidup, atau peluang L komplement dan I komplementnya. Berarti sama dia dengan satu dikurang peluang L komplementnya atau tidak hidup laki-lakinya, yaitu tadi 4/7, dikalikan kalau istrinya yang tidak hidup sama dia dengan 1/5. Berarti 1 kurang 4 dikali 1, 4/35, sama dia dengan 1 itu adalah 35/35, berarti 35 dikurangi 4, 31/35. Itulah dia peluang minimal satu orang hidup dari 30 tahun dari sekarang. Kita masuk ke frekuensi harapan suatu kejadian. Frekuensi harapan kejadian A terjadi dalam N kali percobaan adalah FH sama dia dengan peluang A dikalikan dengan N, di mana FH itu kita definisikan sebagai frekuensi harapan kejadian A. Kemudian PA-nya itu adalah peluang kejadian A dan N-nya banyaknya percobaan. Kita ambil satu contoh. Bila sebuah dadu bermata 6 ditos 120 kali, frekuensi harapan muncul mata dadu genap. Jadi kalau kita lihat di sini, mata dadu genap itu yang mana-mana saja. Berarti A-nya adalah yang 2, 4, dan 6. Itu mata dadu 2, mata dadu 4, dan mata dadu 6. Sehingga NA-nya sama dia dengan 3. Sedangkan NS-nya kita sudah ketahui tadi bahwa sebuah mata dadu sama dia dengan 6 NS-nya ya. Dan 120 inilah yang kita sebut sebagai N. Kita lambangkan dengan N. Maka FH tadi rumusnya adalah peluang kejadian A dikalikan dengan N, di mana peluang kejadian A-nya di sini adalah NA per NS 3/6 dikalikan N-nya 120 dibagi 6 20, maka hasilnya 60. Jadi inilah frekuensi harapan muncul mata dadu genap apabila sebuah mata dadu bermata 6 ditos 120 kali. Untuk contoh selanjutnya, peluang seekor anjing mengidap rabies 0,23. Bila anjing yang tidak rabies 154 ekor, maka jumlah anjing yang diperiksa adalah. Jadi dari sini bisa kita lihat bahwa seekor anjing yang rabies, misalkan dia adalah peluang A-nya sama dia dengan 0,23, sehingga bisa kita cek lagi bahwa anjing yang tidak rabies itu sama saja dengan 1 dikurang 0,23 atau 0,77. Itu ya. Ini tadi yang tidak rabies. Sedangkan banyak anjing yang tidak rabies adalah 154. Yang 154 itu kita bisa buat adalah FH-nya, atau yang kata lain tadi frekuensi harapannya yang 154. Rumus dari frekuensi harapan tadi adalah peluang kejadian A, untuk kali ini kita gunakan A komplementnya, sekali N-nya, di mana N itu adalah banyaknya anjing yang diperiksa, sama dengan 154. Peluang A komplementnya tadi adalah 0,77 dikalikan N sama dengan 154, maka N-nya 154 per 0,77 atau hasilnya sama dia dengan 200 ekor. Untuk soal yang selanjutnya, bila tidak hujan, seorang penjual es campur mendapat untung 50.000 sehari. Bila hujan, maka ia akan rugi 12.000. Bila peluang hujan suatu hari adalah 1/4, maka keuntungan yang dapat diharapkan pada hari itu sama dengan. Berarti peluang hujan tadi adalah 1/4, maka peluang tidak hujan A komplement yang ini ya, tidak hujan, sama dia dengan 1 dikurang 1/4 atau 3/4. Itulah dia peluang tidak hujannya. Maka keuntungan yang mungkin bisa diharapkannya, kita bisa misalkan ini tadi sama dia dengan FH-nya adalah peluang kejadian tidak hujannya dikalikan dengan untungnya, yaitu N. Oke, sama dengan 3/4 dikalikan 50.000. Ini 50.000 dengan 4, 12.500 dikali 3,
37.500. Itulah keuntungan yang bisa diharapkannya apabila peluang kejadian hari itu hujan adalah 1/4. Baiklah sobat matematika, sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai peluang suatu kejadian. Nanti di video selanjutnya kita akan membahas peluang kejadian majemuk dan peluang kejadian bersyarat. Sampai jumpa dan selamat pagi.